Semangat pagi, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Pada hari ini kita akan belajar bersama tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam, pembelajaran yang ketiga. Ayo anak-anak, sebelum kegiatan kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ayo anak-anak, ambil sikap doa yang baik ya. Bagaimana, sudah siap semua? Ayo, siap? Kulipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Semoga kami bisa menggunakan untuk belajar dan berbuat baik kepada siapapun yang kami jumpai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat membaca percakapan dengan intonasi yang benar. Yang kedua, siswa dapat mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Ayo kita bermain peran. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Perhatikan percakapan Lani dan teman-teman ya. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Kata Lani. Udin menjawab, ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan? Tanya si Udin. Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa, kata Beni. Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Beni mengungsi naik perahu karet ya, kata Dayu. Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit, kata Edo. Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi, kata Siti. Saya yang membantu. Saya jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi. Nah, itu tadi peran dari teman-teman Lani yang akan bermain peran menceritakan tentang bencana alam banjir. Nah, di situ ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi korban banjirnya, ada orang yang memberi bantuan ya di situ. Nah, anak-anak nanti kalau sudah masuk, anak-anak bisa bermain peran secara langsung. Nanti ada yang memerankan sebagai dokternya, sebagai korban bencana alamnya, sebagai orang yang membantu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ya belajarnya. Suhu panas dan suhu dingin. Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas, sementara itu udara di dalam kelas terasa dingin. Lani ingat semalam hujan deras, udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah, udaranya panas sekali. Anak-anak tentunya tahu ya suhu dingin dan panas. Nah, ketika cuaca panas, kita akan merasa haus, kita akan merasa kegerahan dan berkeringat badan kita. Nah, berbeda dengan suhu dingin,
kita harus memakai jaket supaya tidak kedinginan. Kalau malam memakai selimut biar anak-anak juga tidak kedinginan ya anak-anak ya. Ayo kita perhatikan percakapan ini. Udara hari ini sangat panas ya, kata Lani. Menurutku udara hari ini cukup dingin loh, itu kata Edo. Bagaimana menurut pendapat anak-anak ini? Kedua anak ini berbeda ya? Iya, Lani dan Edo itu berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Ya, anak-anak kita lanjutkan ya, bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa? Edo lalu mencoba mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo memegang kursi di kelas atau di dalam rumah dengan telapak tangannya. Kursi itu terasa dingin karena di dalam rumah. Edo lalu berjalan keluar kelas atau keluar rumah. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas karena langsung terkena sinar matahari. Anak-anak bisa mengukur benda yang ada di sekitar rumah loh. Nah, nanti anak-anak mengukur suhu benda yang ada di dalam ruangan atau di luar rumah. Nah, nanti bisa dilakukan bersama orang tua atau mungkin dengan kakak. Carilah 5 benda yang ada di dalam rumah. Kemudian cari 5 benda yang ada di luar rumah. Nah, caranya peganglah dengan telapak tangan anak-anak ya. Kita coba ya. Bila anak-anak sudah berusaha mengukur, apa yang kalian rasakan? Coba nanti bandingkan ya dengan melihat tabel ini dan menuliskan, melanjutkan di nomor 3. Nah, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya sesuai yang anak-anak ukur. Nanti diberi tanda centang ya pada suhu panas atau suhu dingin sesuai yang anak-anak rasakan. Silahkan nanti anak-anak coba. Yuk kita lanjutkan ya belajarnya. Belajar berdiskusi. Pengalaman bekerja sama. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana alam dapat segera ditolong. Bila ada korban bencana alam, kita berusaha untuk membantu semampu kita. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah anak-anak. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Jadi kalau ada masalah harus diselesaikan bersama-sama anak-anak. Nah, sekarang Dayu itu menuliskan pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah. Bagaimana dengan kalian bekerja sama di rumahnya? Nah, nanti dicoba ya menuliskan pengalaman bekerja sama di rumah. Di sini ada contoh loh. Ya, siap ya. Bu Guru berikan contoh. Tapi nanti tidak harus sama dengan ini, sesuai dengan ceritanya anak-anak sendiri, judulnya sesuai dengan anak-anak sendiri juga. Kerjasama membersihkan rumah. Pada hari Minggu, aku dan keluargaku mengadakan kerja bakti membersihkan rumah. Ayah mencuci sepeda motornya, ibu membersihkan halaman rumah, kakak mengepel lantai dan aku menyapu halaman rumah.
kami bekerja sama sehingga pekerjaan cepat selesai. Nah, itu tadi contoh dari Bu Guru. Nah, ceritanya anak-anak nanti sesuai dengan yang anak-anak lakukan, pengalaman yang anak-anak pernah alami ya. Itu pembelajaran hari ini. Bagaimana? Jelas? Ya, kalau anak-anak sudah jelas, ada tugas loh dari Bu Guru. Tugasnya apa ya kira-kira? Nah, tugasnya mengerjakan dari paket tema 8 halaman 179. Kalian kerjakan di buku halus ya. Jangan lupa kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.